Berarti di sini partisipan bagus.
Halo teman-teman semua, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di acara webinar SME Solve Becoming the Engine of Economic Growth through Investments and Innovation. Kenalin, saya Najla sebagai MC untuk webinar saat ini bersama dengan teman saya, Rema yang nanti akan muncul. Pasti nih kalian bakal ketemu kita terus-terusan. Jadi jangan bosan-bosan ya sama aku. Sebelumnya nama aku Najla. Nah, tapi nih teman-teman, sebelum kita masuk ke webinar saat ini, kita ngobrol-ngobrol sebentar dulu yuk. Gimana nih teman-teman yang tadi udah lihat performance cover lagu dan juga puisinya? Keren banget nggak sih? Menurut aku nih, performance yang tadi tuh what a stunning performance banget deh. Apalagi dari lagu dan juga puisinya tuh punya makna yang mendalam banget. Jadi padahal kita belum mulai webinar nih ya teman-teman, tapi kita udah insightful banget dari isi performance-nya aja. Oh ini, kenalin nih teman-teman, teman saya bentar lagi ya, dia bakal muncul. Nah, jadi teman-teman dari performance yang tadi udah dimunculin aja, kita bisa simpulin kalau performance yang tadi aja udah keren abis, gimana nih dengan webinarnya tentunya nih bakal lebih keren lagi daripada performance yang tadi. Nah, untuk webinar saat ini, kita memiliki tema dan judul yang dilatar belakangi oleh goal SDGs atau Sustainable Development Goals. Yang ke-8 yaitu decent work and economic growth. Selain itu nih teman-teman, karena kita kan di sini topiknya membahas UMKM ya teman-teman. Jadi teman-teman yang udah punya usaha, boleh banget nih nanti komentar di kolom fitur Zoom ya, supaya kita bisa saling follow-followan dan tentunya jadi peluang teman-teman juga untuk memperluas jaringan network teman-teman. Nanti komentarnya ketika teman-teman sudah bisa komentar di fitur Zoom ketika sesi terakhir ya teman-teman. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang UMKM sih, jujur aku merasa bangga banget nih sama teman-teman yang udah mulai bikin usaha, karena terbilang di usia muda ini kalian udah terpikir buat bikin sebuah usaha. Sebenarnya ya, tanpa kita sadari nih UMKM, usaha yang kita lakukan biarpun kecil dan berkembang sedikit demi sedikit, tetap menjadi pengaruh yang sangat besar. Sesuai banget dengan tagline kita hari ini, yaitu micro for macro growth. Jadi dari yang kecil itu bisa menghasilkan perkembangan yang sangat besar. Kalau begitu nih teman-teman, daripada kelamaan aku ngomong ya, kalian juga kayaknya udah pengen cepat-cepat masuk webinar kan untuk dapat tips-tips UMKM Hacks 101. Aku mau bacain rules dulu untuk webinar ini supaya webinar kita hari ini berjalan terkendali. Oke, kalau begitu peraturan peserta webinar. 1. Para peserta dimohon untuk menggunakan format nama institusi underscore nama lengkap, contoh Unpar Anastasia Swift. 2. Para peserta webinar diwajibkan untuk on-cam dan mute selama acara berlangsung. 3. Peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. 4. Peserta diwajibkan berada di ruangan yang kondusif serta menonaktifkan notifikasi. 5. Peserta hanya diizinkan untuk unmute apabila sudah dipersilahkan. 6. Peserta dilarang untuk makan selama acara berlangsung. 7. Peserta dilarang untuk merokok dan berada di bawah kendali alkohol atau narkoba selama acara berlangsung. 8. Peserta diharapkan untuk menjaga ketertiban selama acara berlangsung. 9. Bila peserta memiliki pertanyaan, bisa langsung bertanya di kolom chat. Dan 10. Bila peserta memiliki pertanyaan, diharuskan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. 11. Peserta dilarang melontarkan kata ataupun kalimat berbau sara atau bersifat negatif. 12. Peserta diwajibkan mengisi link absensi pada link evaluation form yang akan dibagikan oleh panitia di kolom chat pada akhir acara sebagai syarat mendapatkan sertifikat. Oke teman-teman, itu untuk rules webinar. Semoga kita dengan webinar ini akan berjalan terkendali dan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari webinar ini. Sekian untuk rules-nya. Begitu webinar akan dipandu oleh moderator kita.
kepada Rio selaku moderator untuk acara hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Najla. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Halo, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas dari Najla? Ya. Sudah. Oke, udah. Oke, baik. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih, Najla, untuk kesempatannya. Jadi, teman-teman, langsung saja ya kita mulaikan untuk sesi webinar pada hari ini bersama dua narasumber kita. Tapi sebelum kita memulai, izinkan saya memberikan sedikit introduction ya tentang topik yang akan kita bahas. Jadi sebenarnya untuk topik UMKM Hacks di webinar kita kali ini, yang teman-teman bisa lihat ya di VBG ini ada di atas juga ya, tentang UMKM Hacks 101, Survive and Expand Throughout the Uncertain Situation, sebenarnya itu berada di bawah payung SDG, yaitu tentang SDG Decent Work and Economic Growth. Jadi SDG ini merupakan salah satu agenda ya buat yang disusun dari United Nations, di mana SDG ini bertujuan untuk bisa membangun kehidupan yang lebih baik intinya di dunia ini dari segi ekonomi, segi sosial dan lingkungan dan lain-lain sebagainya. Nah, salah satunya adalah decent work dan economic growth, artinya ada pertumbuhan ekonomi dan juga lapangan pekerjaan yang layak bagi semua tenaga kerja yang ada, khususnya di Indonesia. Lalu untuk UMKM sendiri, apa relevansinya dengan SDG ini? Jadi kebetulan UMKM ini namun UMKM ini seperti kita ketahui, mereka merupakan bisnis baru sehingga banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi, banyak sekali ketidakpastian yang harus dihadapi oleh para pelaku UMKM. Nah, maka dari itu kita harus belajar bagaimana strategi-strategi yang tepat untuk bisa survive ya untuk UMKM sebagai pelaku UMKM. Terlebih dahulu dari tim operator. Oke, baik. Nah, jadi yang pertama speaker kita ada Pak Arvinda Tripadopo. Jadi beliau merupakan Director of Skytree Digital, lalu beliau juga merupakan Principal of Navia Digital, lalu beliau juga merupakan Founder of Pintar, dan saat ini beliau juga jabat sebagai seorang dosen di Universitas Katolik Parahyangan. Mungkin bisa bantu di spotlight dari teman-teman, ya, dari teman-teman operator, baik. Jadi di sini udah ada Pak Arfi, lalu yang kedua juga ada Pak Roni Gunawan juga, beliau merupakan owner dan pastry chef of Susani Group, yang dimana itu meliputi Bodas Coffee, Dessert Bar, Sultan, Satu Rasa, Director of WG Property, Grand Serang Residence, Kurawaringin Industrial Park, Grand Cendana Residence, dan beliau juga menjadi co-founder of Yayasan Bandung Philharmonic, dan saat ini juga beliau menjadi lecturer atau dosen di Universitas Katolik Parahyangan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut di sini. Ini udah ada Pak Arfi dan juga Pak Roni. Roni bisa memberikan presentasi terlebih dahulu dalam bentuk PPT selama 15 menit. Jadi di sini udah menunjukkan pukul 12.20 ya kurang lebih. Jadi Pak Arfi nanti bisa memberikan presentasi sampai 12.35, kemudian dilanjut oleh Pak Roni. Lalu setelah itu kita akan ada sesi Q&A dengan peserta-peserta teman-teman yang sudah hadir di webinar pada hari ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut ada kedua narasumber kita di sini, ada Pak Arfi dan Pak Roni. Halo Pak Arfi. Ya. Halo, selamat siang Rio, Oke, Pak Roni. baik Pak Arfi. Ya. Halo juga Pak Roni. Halo Oke, semuanya, selamat siang. Oke, baik. Terima kasih Pak udah meluangkan waktunya ya untuk memberikan sharing-sharing bersama kita di sini. Kebetulan di sini ada banyak banget teman-teman dari sini mau belajar ya seputar UMKM, ya
seputar berbisnis. Jadi mereka ya membutuhkan panduan, membutuhkan knowledge, membutuhkan insight-insight. Jadi untuk presentasi selanjutnya saya serahkan terlebih dahulu kepada Pak Arfi untuk memberikan presentasinya. Kepada Pak Arfi, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, thank you Rio. Ini jadi langsung aja ya. Benar, Pak. Oke. Oke, thank you Rio, thank you panitia semuanya, thank you atas undangannya. Buat rekan-rekan yang lain juga semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Gitu. Jadi nama saya Arvinda, biasa dipanggil Arvi gitu. Dan dalam sekitar 15 menit ke depan saya bakal sedikit sharing soal satu isu yang sebenarnya lagi rame nih diomongin. Sebenarnya dari dulu sih rame ya gitu. Cuma beberapa tahun terakhir ini kan lagi dapat perhatian lebih banyak lagi nih gitu dari praktiknya semua orang gitu. Cuman sebelumnya sedikit background gitu soal saya sendiri. Saya praktisi digital. Saya udah cukup lama bergerak dari awal karir saya memang gerak di bidang ini dan saat ini saya manage 3 company. Yang satu namanya Skytree, dia fokus ke consulting, digital strategy consulting. Kemudian Pintar, ini sebuah startup yang baru beberapa bulan beroperasi, fokusnya menyediakan layanan pendidikan yang basisnya WhatsApp untuk SMBs, small medium businesses, UMKM. Dan satu lagi Navia yang memang menyediakan bantuan ke UMKM yang memang punya orientasi sosial nih gitu. Jadi memang yang social impact-nya cukup besar berupa pendanaan, akselerasi operasionalisasi bisnis gitu sampai juga ke kapabilitas strategi digital gitu. Jadi memang saya sehari-hari cukup banyak membantu UMKM dari berbagai skala dan industri. Jadi mudah-mudahan saya bisa sharing sedikit banyak ya soal apa yang saya pernah observasi di dalam industri UMKM ini dan terutama bagaimana sih sebenarnya digitalisasi ini bisa membantu UMKM gitu. Ya langsung aja ya karena waktunya sangat terbatas gitu. Jadi kalau kita ngebahas digitalisasi, salah satu yang cukup menonjol buat saya itu adalah salah kaprah soal si digitalisasi itu gitu. Jadi mayoritas orang yang datang ke saya ngobrol dan sebagainya itu memahami digitalisasi sebagai komponen digitalisasi yang memang paling populer, which is digital marketing. Gitu. Jadi banyak sekali orang yang ngerasa kalau misalnya kita udah jalanin digital marketing, let's say misalnya kita punya presence di social media dan sebagainya, artinya kita udah menjalankan yang namanya digitalisasi. Padahal sebenarnya yang namanya digitalisasi itu sesuatu yang sifatnya sangat luas. Gitu. Sebenarnya secara sangat sederhana kita bisa memahami digitalisasi itu menjadi gimana sih gitu kita memanfaatkan kemajuan teknologi dan juga tren yang berubah gara-gara kemajuan teknologi tersebut dan digunakan untuk mendorong pertumbuhan bisnis kita gitu. Jadi sebenarnya di sini digitalisasi itu akan sangat terpulang pada konteks industri gitu, kebutuhan kita. Kita sekarang bisnisnya tuh UMKM-nya ada di skala mana sih dan sebagainya. Jadi sebenarnya digitalisasi itu nggak akan ada template di mana 100 perusahaan itu akan menggunakan pendekatan digitalisasi yang beda-beda sama gitu. Jadi di sini akan sangat ditentukan dari kebutuhan yang karakteristik industri itu sangat luar biasa banyak menentukan karakteristik digital yang kita butuhkan. Jadi di sini sebenarnya digitalisasi itu bisa mulai dari satu hal yang sangat sederhana gitu. Dari mulai misalnya pemanfaatan WhatsApp gitu sebagai salah satu driver bisnis gitu. Saya ketemu dengan cukup banyak organisasi yang begitu mereka memanfaatkan WhatsApp misalnya untuk customer relationship management gitu. Ini skalanya ada yang UMKM, ada yang udah besar dan sebagainya, prosesnya berubah gitu. Jadi sebenarnya dari mulai memanfaatkan WhatsApp untuk CRM itu juga udah bisa disebut sebagai sebuah digitalisasi. Tentunya digitalisasi dalam skala yang sangat besar bisa diartikan dengan adanya platform teknologi yang memang menggabungkan banyak proses bisnis enterprise wide corporate proses bisnis yang memudahkan kita mengambil keputusan, melakukan monitoring dan lain sebagainya. Cuman digitalisasi balik lagi maknanya banyak. Nah, digitalisasi jadi sebenarnya bisa diartikan ke bagaimana sih kita memanfaatkan teknologi yang mungkin valuable buat industri kita. Gitu. Nah, satu hal yang rasanya perlu dipahami nih kalau kita ngomongin digitalisasi adalah kenapa sih gitu UMKM terutama melakukan digitalisasi gitu. Kalau dari pengalaman saya tuh sebenarnya ada 2 sih gitu alasan utama kenapa orang memilih yang namanya digitalisasi. Yang pertama itu untuk alasan bertahan survival.
gitu. Jadi ini terutama relevan waktu pandemi tahun lalu gitu. Waktu awal pandemi tahun lalu di bulan Maret, bulan April itu kan banyak mendadak perusahaan yang terkena imbasnya gitu. Sampai sekarang sayangnya masih cukup banyak yang terkena ya. Cuman dari pengalaman saya nih gitu cara banyak sekali perusahaan menanggapi pandemi itu secara umum tuh kepecah jadi dua gitu. Ada perusahaan yang akhirnya memutuskan untuk ya udah deh kita slowing down dulu gitu, kita kencangkan ikat pinggang demi alasan efisiensi dan sebagainya. Sebagian perusahaan saya lihat melakukan hal yang mungkin bertolak belakang tuh gitu. Mereka memilih untuk ya udah kita go digital aja deh gitu. Kita nggak punya pilihan lain gitu. Artinya kalau kita nggak pakai digital, kita nggak melakukan digitalisasi, mungkin kita kena impact yang lebih luas lagi dan sebagainya gitu. Dan alasan yang kedua yang lazim dipakai buat alasan digitalisasi itu adalah sebagai sarana pertumbuhan gitu, growth gitu kurang lebih gitu. Dan di sini tuh sebenarnya sarana digitalisasi sebagai bagian dari fungsi bertahan dan digitalisasi sebagai bagian dari fungsi pertumbuhan itu sebenarnya nggak bisa dipisahin gitu. Dengan kata lain tuh misalnya nggak ada gunanya kita punya kemampuan bertahan atau resilience yang bagus, tapi kita nggak punya kemampuan pertumbuhan. Begitu juga sebaliknya gitu, nggak ada gunanya kita punya kemampuan pertumbuhan yang cepat, tapi kita nggak resilient gitu, kita nggak bisa berhadapan dengan apapun yang terjadi gitu. Dan sebenarnya di sini digitalisasi itu ya bisa menjalankan kedua fungsi tersebut. Dengan kita bisa menyesuaikan diri terhadap berbagai macam perubahan yang terjadi, kita jadinya punya kesempatan untuk mengembrace semua potensi, semua opportunity yang muncul di depan kita. Dan pada saat yang bersamaan kita juga jadinya bisa memiliki fleksibilitas untuk menjalankan berbagai macam strategi yang mungkin bisa membantu bertahannya kita dan sebagainya. Gitu sih kurang lebih. Nah, sebenarnya gimana sih digitalisasi itu digunakan di dalam keseharian untuk dua fungsi ini ya gitu, bertahan dan tumbuh gitu. Jadi ini mungkin saya bacanya sekilas aja ya gitu, saya jelasinnya sekilas aja, mungkin lebih banyak nanti di ngobrol-ngobrolnya. Tapi alasan pertama yang menurut saya sangat menggambarkan bagaimana digitalisasi itu punya impact yang sangat positif terhadap UMKM itu adalah kemampuan connecting ourselves dengan pasar yang lebih luas gitu. Jadi zaman sekarang gitu rasanya yang namanya strategi ekspansi bisnis dan sebagainya itu nggak harus melulu didorong oleh apa yang ada di kepala kita gitu. Bisa jadi opportunity yang muncul itu justru berlawanan dengan apa yang tadinya kita canangkan gitu. Jadi strateginya misalnya kita pengennya ngejar pasar ini nih, pasar A gitu dan sebagainya. Ternyata pas kita jalan, ketika kita menghubungkan diri dengan pasar yang lebih luas gitu, opportunity yang muncul malah berasal dari pasar B gitu. Dengan adanya connectivity tersebut kan jadinya kita bisa punya keluasan gitu, fleksibilitas yang lebih tinggi untuk menentukan mana sih sebenarnya pasar yang lebih cocok gitu buat kita dan sebagainya. Yang kedua, efisiensi operasional gitu, digitalisasi juga ini yang kadang-kadang suka dilupain ya gitu. Digitalisasi itu bukan cuma soal penjualan kok sebenarnya gitu. Banyak sekali organisasi yang memanfaatkan digitalisasi dengan tujuan untuk efisiensi operasional secara keseluruhan gitu. Teknologi itu punya kemampuan untuk menurunkan biaya dan meningkatkan kualitas proses bisnis yang kita lakuin. Saya ambil contoh sederhana misalnya, rasanya teman-teman di sini pasti semua familiar dengan Canva ya gitu. Canva itu bisa memudahkan kita dalam proses desain gitu, biayanya relatif murah gitu, bahkan ada paket yang gratisan dan sebagainya. Tapi di sana kalau kita lihat gitu, efisiensi yang kita dapatkan itu luar biasa gede gitu. Efisiensi waktu gitu, kita tinggal masuk, pilih template gitu, edit beres. Efisiensi biaya, kalaupun kita nggak ngerti Photoshop dan sebagainya, nggak perlu pusing gitu, karena kita tinggal masuk gitu, pilih template yang menurut kita cocok, that's it gitu. Pada saat yang bersamaan kita juga bisa mengeluarkan output yang bagus gitu, gara-gara si Canva itu. Nah, di dalam digitalisasi, Canva itu hanya salah satu dari banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa membantu aktivitas operasional kita. Aplikasi-aplikasi kayak Canva, dengan tujuan yang lain ya, tentunya bukan buat penciptaan aset kreatif, itu practically udah ada di semua proses bisnis yang kita kenal. Di CRM banyak aplikasi-aplikasi kayak Canva, di accounting, di rekrutmen, di monitoring, dan lain sebagainya. Gitu. Dan sebenarnya sekarang tuh kalau misalnya kita mau ngedirin perusahaan, terutama kalau basisnya teknologi, startup, kita jadinya bisa menghemat luar biasa banyak biaya kalau kita memutuskan untuk go fully digital gitu kurang lebih. Yang ketiga itu akses ke sumber daya gitu. Sumber dayanya sumber daya apa? Bahan baku lah, SDM, kapabilitas tertentu gitu. Kalau tadinya katakanlah kita beroperasi secara fisik
Terus jadinya kita terbatas hanya bisa menggunakan SDM yang ada di sekitar kita doang, misalnya di Bandung atau Jakarta. Tapi dengan digitalisasi, dengan misalnya pendekatan WFH, remote working, dan lain sebagainya, jadinya kan kita punya akses ke SDM yang luar biasa banyak. Gitu, kurang lebih gitu. Kita punya juga akses ke keuangan, dan lain sebagainya gitu. Terus kita juga yang paling penting ini bisa membantu bisa membantu kita untuk mengambil keputusan berbasiskan data gitu. Yang namanya digital, otomatis kita jadinya bisa tahu nih gitu soal banyak sekali hal yang terjadi. Nah, melihat insight secara menyeluruh itu adalah salah satu kekuatan utama dari digitalisasi secara keseluruhan gitu. Artinya kita jadinya bisa tahu apa sih yang terjadi di pasar, kita bisa tahu apa yang sih yang terjadi secara internal nih gitu di dalam aktivitas operasional kita dan lain sebagainya gitu. Dan kita jadinya karena bisa ngelihat insight itu, kita bisa mengambil keputusan dengan lebih tajam. Itu yang paling penting sih gitu. Dan di sini sebenarnya keputusan yang berbasiskan data kadang-kadang suka ada orang yang negative thinking nih gitu ke pendekatan ini gitu. Kalau misalnya semuanya diambil berdasarkan data, kan tetap aja nggak akan ngelahin intuisi gitu. Apalagi kalau kita punya intuisi yang tajam dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya sebenarnya ini bukan tujuannya mematikan intuisi manusia kok gitu, tapi sebenarnya dengan kita menggabungkan dua kekuatan yang kadang-kadang punya sudut pandang yang beda, intuisi manusia, kecepatan, ketajaman kita ngambil keputusan dengan data, jangan-jangan kita bisa justru punya keputusan yang jauh lebih tajam gitu. Jadi itu itu 4 dari sangat banyak cara bagaimana digitalisasi itu digunakan untuk bertahan dan juga tumbuh gitu. Yang terakhir, ini sorry mungkin saya jadinya kesannya kayak keburu-buru karena waktunya pendek banget. Sebenarnya kita mau mulai digitalisasi itu dari mana sih gitu. Jadi ini mungkin yang paling paling memusingkan ya gitu buat banyak orang, kalau kita mau go digital tuh titik awalnya tuh dari mana sih gitu. Sebenarnya ini mungkin agak terdengar normatif ya gitu. Cuman pertama gitu kita harus mulai dari memahami digital versi kita tuh apa sih, versi industri kita tuh apa sih. Kalau kita nggak bisa jawab itu, kita nggak bisa tahu digitalisasi yang akan berfungsi buat industri kita itu seperti apa, nggak akan terlalu banyak ada efek dari digitalisasi. Contohnya misalnya gini, buat seorang tukang nasi goreng gitu yang disebut dengan digitalisasi, itu bisa saja berarti dia ada di GoFood atau di Grab. Gitu. Buat pengrajin sendal, bisa saja di digitalisasi itu berarti dia bisa punya presence di marketplace, dia juga bisa punya akses ke shipping ke seluruh Indonesia dengan shipper lah dan lain sebagainya gitu. Buat perusahaan jasa, digitalisasi mungkin nggak berhubungan dengan penjualan gitu, kayak tukang nasi goreng atau pengrajin sendal. Digitalisasi itu berhubungan dengan apa yang dilakukan secara internal gitu. Jadi digitalisasi buat perusahaan jasa mungkin bisa diartikan dengan kemampuan meningkatkan kapabilitas dengan cepat, dengan e-learning dan lain sebagainya, kemampuan untuk misalnya menjalankan operasional perusahaannya dengan jauh lebih luas, dengan mengandalkan sumber daya yang berasal dari banyak tempat dan sebagainya gitu. Kami lagi bantu satu perusahaan, dia skalanya menengah ya gitu, untuk digitalisasi member relationship-nya gitu. Jadi yang berusaha dilakukan adalah mengidentifikasi sebenarnya status member mereka tuh kayak gimana sih. Mereka punya sekitar 5.000 sampai 10.000 member. Ternyata pas kita lihat gitu datanya dan sebagainya dengan menggunakan software dan sebagainya, ketahuan nih gitu. Rupanya retention rate mereka cuma 20%. Artinya yang udah beli itu cuma 20%-nya yang beli. Artinya ada masalah gitu. Tapi dari sana jadinya ketahuan gitu masalah yang ditemukan, yang dialami oleh si perusahaan itu apa dan apa sih sebenarnya yang harus dilakukan gitu. Dari sana langsung bisa diambil langkah gitu bagaimana sih kita memperbaiki hubungan dengan member dan sebagainya. Itu contoh bagaimana digitalisasi itu punya banyak makna ya. Yang kedua, apa sih sebenarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan digitalisasi gitu? Apakah misalnya kalau buat tukang nasi goreng kita butuh HP dengan spesifikasi tertentu gitu? Itu bisa jadi syarat gitu. Ataukah misalnya kita butuh tim gitu, butuh orang yang menjalankan si digitalisasi tersebut, atau kita butuh partner, kita butuh funding dan sebagainya. Itu bisa dijadikan pertimbangan gitu. Cuman yang penting adalah kita harus bisa menentukan gitu apa sih skala digitalisasi yang menurut kita sesuai dengan kemampuan kita mengeksekusi hal tersebut gitu. Jadi jangan juga kita milih strategi yang memang di luar kemampuan kita gitu, karena jadinya kadang-kadang investasinya tidak bisa kita jaga gitu. Terus yang ketiga, ini penting juga gitu ya. Gitu kalau misalnya kita udah jalanin digitalisasi, kita juga harus bisa ngukur nih gitu manfaat dari digitalisasi tersebut gitu. Banyak perusahaan yang jalanin digitalisasi gitu, mau digital marketing lah gitu, mau misalnya integrasi proses bisnis internal dan sebagainya.
tapi lupa ngukurnya gimana ya gitu. Ini salah kaprah umum gitu, di mana kita banyak sekali menghubungkan digitalisasi dengan sales doang gitu. Padahal digitalisasi itu sebenarnya ujungnya bukan cuma sales doang gitu. Ngukur itu jadi salah satu kunci gitu keberhasilan strategi apapun. Di dalam aktivitas manajemen kita kenal istilah key performance indicator, ada yang makro yang menggambarkan hasil, ada yang mikro yang menggambarkan proses. Dua-duanya sangat penting gitu. Kadang-kadang digitalisasi fokusnya tuh bukan ke yang makro hasil gede. Kadang-kadang digitalisasi itu fokusnya ke efisiensi dan sebagainya gitu. Yang keempat gitu, kalau misalnya kita udah tahu nih gitu, kita udah ada di mana gitu, kita udah tahu bahwa kita udah mencapai titik performance yang optimal dan sebagainya. Ini adalah pendekatan yang biasa digunakan startup yang lagi scale up. Kalau kita harus tahu kapan kita loncat kalau di UMKM tuh. Gitu. Itu yang disebut dengan scaling up. Gitu. Scaling up adalah titik di mana kita meningkatkan skala operasional kita. Bisa dari sisi marketing, misalnya penjualannya naik bertubi-tubi banyak. Bisa dari organisasi, gitu mendadak kita nge-hire banyak sekali orang dalam waktu yang sangat cepat. Gitu. Tapi kita harus tahu precisely kapan kita harus melakukan itu. Ada dua cara bertumbuh ya, tumbuh yang sifatnya normal, growth-nya tumbuhnya misalnya dari sisi sales 10%, 20% per tahun dan sebagainya. Pendekatan digitalisasi itu bisa membantu kita ketemu dengan growth yang sifatnya eksponensial gitu, mendadak gede dan sebagainya gitu. Gimana digitalisasi membantu? Digitalisasi itu membantu pertama karena kita bisa ngukur. Kita tahu bahwa sekarang udah momen yang tepat nih gitu. Semua investment yang kita keluarin dan sebagainya udah membuahkan hasil dan sebagainya. Udah nggak terlalu banyak hasil yang bisa kita harapkan kalau udah nggak ada peningkatan hasil yang bisa kita harapkan dengan misalnya investment sekian, baru tuh kita bisa ningkatin skalanya lagi dan sebagainya. Terus yang terakhir, bagaimana digitalisasi itu bisa membantu strategi bisnis jangka panjang. Ini adalah titik di mana biasanya kita jadinya memang mengimplementasikan gitu mindset digital ke dalam keseluruhan aktivitas operasional kita. Itu sih kurang lebih, ini udah 16 menit ya. Jelas saya nggak mungkin bahas digitalisasi banyak dalam waktu 15 menit ya gitu. Mau bahas 2 jam juga mungkin kita baru bakal nyentuh surface-nya gitu. Cuman mudah-mudahan buat teman-teman yang udah punya atau lagi merintis sebuah UMKM bisa dapat gambaran nih gitu. Digitalisasi itu seperti apa gitu dan idealnya kita mulainya dari mana. Itu aja sih mungkin dari saya. Oke, baik Pak Arfi, terima kasih banyak. Sangat luar biasa. Tadi kita bisa melihat teman-teman itu bagaimana digitalisasi bisa memberikan banyak sekali manfaat, banyak sekali benefit untuk terutama buat teman-teman yang ingin menjalankan suatu UMKM. Bahkan sekarang dari pemerintah juga sedang ya langsung UMKM go digital karena emang sebanyak itu, sebermanfaat itu manfaat yang bisa didapat dari digitalisasi itu sendiri. Baik, sekali lagi terima kasih pada Pak Arfi. Selanjutnya kita akan mendengarkan material presentation dari Pak Roni. Ya, dari Pak Roni, bisa bantu di spotlight. Oke, baik. Oke, kepada Pak Roni untuk sesi presentasinya saya persilahkan untuk selama 15 menit, kurang lebih ini udah menunjukkan pukul 12.38, berarti di sekitar 12.53 atau 59. Baik, kepada Pak Roni, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya dalam acara ini. Saya akan share screen. Ini materi yang akan saya bawakan adalah Survive Oke, baik teman-teman, sepertinya Pak Roni sempat mengalami masalah koneksi.
Iya di sini. Pak Roni udah kembali. Sudah ada Oke. kembali? Oke, udah terdengar, Pak. Oke, so sorry nih, ini koneksinya. Saya coba share screen kembali ya. Oke, baik, Pak. Oke, ini materi yang akan saya bawakan. Saya akan bawakan study case dari grup F&B yang saya kembangkan. Oke, kalau kita lihat untuk UMKM sampai saat ini, isu dari bisnis yang dihadapi adalah mengenai sustainability. Ya, banyak sekali UMKM yang bermunculan, tapi banyak sekali juga yang gugur. Kira-kira begitu ya. Kalau kita dengarkan tadi ada presentasi yang menarik sekali dari Pak Arfi, beliau menyampaikan bahwa dalam dunia bisnis saat ini yang biasanya kita juga banyak berhadapan dengan digitalisasi, kita harus bisa bertumbuh dan bertahan tadi katanya, ya. Bagaimana katanya dari Pak Arfi juga menyampaikan dalam memanfaatkan platform digital dan digital bisnis, kita juga bisa memanfaatkan digital bisnis ini juga untuk bertumbuh dan juga bertahan. So ini selaras juga dengan isu bisnis yang saya observasi, ya, bahwa banyak sekali UMKM yang mereka keidean bikin satu bisnis, kayaknya seru menjalankannya, tapi umurnya nggak lama, ya. Apalagi di zaman pandemi ini banyak sekali orang yang beberapa yang memutuskan untuk tidak kembali bekerja, membuka lahan usaha baru, tapi sampai seberapa jauh bisnis ini? Apakah bisnis ini hanya dikembangkan untuk sekedar mengisi waktu di kala pandemi ketika mereka stay at home, atau mereka juga memikirkan bisnis ini untuk persiapan jangka panjangnya? So, bagaimana supaya bisnis ini bisa bertahan dalam jangka panjang dan juga memiliki sebuah ketangguhan, ya, itu merupakan sebuah bisnis issue yang harus kita perhatikan supaya bisnis yang kita kembangkan nggak hanya anget-anget di depan, tapi ke depannya melempem dan hilang begitu saja. Nah, bisnis challenge yang kita hadapi saat ini, ya, saya singkat sebagai VUCA, ya, kita menghadapi volatile change, di mana kita berhadapan dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Arfi mengenai digitalisasi. Kita berhadapan dengan tren sosial masyarakat yang drastis berubah, ya, apalagi dengan era pandemi ini, perubahannya bisa kita cermati sangat berubah sekali gitu, ya. Perilaku-perilaku konsumen menjadi berubah sekali. Kita juga lihat di sini uncertain competitor. Mungkin kita hanya bisa observasi dari beberapa kompetitor dari produknya, mungkin kita bisa lihat dari mungkin kemasannya, kita kalau misalnya dia punya toko, kita bisa lihat tokonya. Tapi banyak sekali informasi yang kita nggak bisa dapat gitu ya dari kompetitor untuk menentukan strategi bisnis kita ke depan gimana untuk bersaing. Nah, di sisi lain, kita juga berhadapan dengan customer yang lebih kompleks gitu, ya. Dengan perkembangan teknologi sekarang, bagaimana dengan perkembangan lifestyle zaman sekarang gitu ya. Perilaku konsumen, kebutuhan konsumen sangat berubah dan begitu dinamis gitu, ya. Dan terakhir juga ambiguous company. Kadang-kadang kita juga bingung untuk menentukan bisnis kita mau kemana sih, ya. Seringkali kita informasi kita bisa dapatkan di pasar, informasi kita bisa dapatkan di dunia bisnis begitu terbatas, sementara kita harus bisa mengambil keputusan dengan cepat gitu, ya. Nah, di sini saya ingin ajak teman-teman sekalian bahwa kita harus menyadari fenomena bisnis yang kita hadapi saat ini gitu, ya. Dengan fenomena bisnis yang sangat dinamis, ya, lingkungan bisnis yang begitu banyak berubah, ya, setiap saat, apalagi di era pandemi ini, kita harus benar-benar memikirkan bisnis kita ini ke depannya mau gimana. Sehingga dibutuhkan sebuah strategi bisnis yang lebih firm, strategi bisnis yang lebih kuat gitu untuk mempersiapkan bisnis kita di jangka panjang. Nah, seringkali kalau saya nyambungin nih tadi dengan diskusi dengan Pak Arvinda, yang pertama mengenai digitalisasi, seringkali saya juga melihat orang tertarik untuk menggunakan platform digital untuk kepentingan bisnisnya. Gitu.
mau diapain sih platform digitalnya? Mereka hanya berpikir, oke, kita akan menggunakan Instagram. Yes, kita pasti menggunakan Instagram. Tapi isinya mau apa? Kita menonjolkan apa? Gitu ya. Mereka hanya berputar-putar di sekedar foto produk, tapi spirit apa yang ingin kalian share ke target market, sehingga orang bisa tertarik untuk beli, dan kelihatannya bisnis yang akan kita jalankan, yang akan kita sharekan melalui platform digital, itu mereka bisa menempatkan value-nya, mereka bisa mendapatkan sebuah manfaat dari produknya, mereka juga bisa terinspirasi mungkin, ya, gitu, dan bisa memenuhi emotional needs dari para target market gitu. Nah, apakah kita memikirkan sampai lebih jauh strategi pengembangan bisnis kita, ya? Nah, untuk itu saya pengen ajak kalian berpikir bahwa dalam kita melihat lingkungan bisnis yang begitu dinamis, gitu ya, justru saya melihat banyak sekali peluang bisnis yang bisa kita masuki. Ya, kita harus benar-benar jeli untuk menangkap peluang pasar tersebut, gitu. Ya, sehingga bisnis yang kita jalankan tidak hanya sekedar tergiur dengan satu toko yang rame, gitu. Misalnya sekarang bisnis kopi rame, gitu ya. Kayaknya tertarik pengen bikin coffee shop, gitu. Ya, misalnya begitu. Tapi apakah kalian ingin menjual secangkir kopi yang sama persis dengan kompetitor, ya? Atau kalian harus menciptakan sebuah ciri khas tersendiri gitu, ya? Untuk itu saya ingin mengajak bagi para pelaku UMKM, kita harus bisa mengembangkan core value, ya. Kita harus mempunyai sebuah kekhasan yang kira-kira kekhasan itu bisa kita sharekan kepada target market dan bisa kita kembangkan dalam jangka panjang, ya. Nah, memang bagian ini yang paling sulit gitu, ya. Kita harus bisa mencari, mendiscover apa sih kekhasan, keunikan dari bisnis yang akan kita kembangkan begitu, ya. Nah, proses untuk crafting our core value itu kita harus bisa jeli melihat peluang dari lingkungan bisnis. Di sisi lain kita juga harus bisa capture kebutuhan apa, kita harus bisa capture insight dari customer gitu. Ya, itu yang menurut saya sebagai jantungnya, intisarinya dalam kita mengembangkan sebuah bisnis. Karena begitu kita mendapatkan core value-nya ini, ya, kita dengan mudah kita bisa mengembangkan aneka ide kreatif, baik menggunakan platform digital, baik menggunakan platform pemasaran lainnya, ya, kita akan menyesuaikan juga dengan proses operasi bisnis kita, supaya misalnya proses operasi bisnis kita lebih efisien dan lebih jelas arahnya, gitu, ya. Kadang-kadang dalam pengembangan bisnis, kita misalnya mengembangkan bisnis kopi nih, terus kita ngelihat bisnis kopi lagi yang tempat lain yang rame, wah kayaknya seru nih dibikin ini. Ngelihat tempat kopi yang lain kayaknya seru nih dibikin ini. Semuanya pengen, terus kita jadi bingung, kita bagaimana mau menentukan bisnis kita mau dibawa kemana gitu, ya. Nah, menurut saya satu pemaparan yang sederhana, ya, kita harus bisa jeli menangkap sebuah peluang bisnis dan kita harus bisa mengembangkan apa core value dari bisnis yang akan kita jalankan. Dengan demikian tadi efisiensi perusahaan, bagaimana proses inovasi untuk kedepannya itu akan menjadi senjata yang tajam untuk membuat bisnis kita bisa bertumbuh dan tangguh untuk menghadapi persaingan bisnis di pasar. Nah, bagaimana dengan study case dengan grup F&B yang saya kembangkan? Grup F&B yang saya kembangkan berada di naungan PT Sungguh Sangat Nikmat, ya. Saya singkat jadi Susani Group. Oke. Ada 4 poin penting yang menaungi Susani Group, ya. Core value yang kita anut adalah yang pertama artisan, kemudian kedua space experience, creative and passionate team, and entrepreneurial leadership. Nah, lewat sampel ini saya pengen ajak kalian untuk
saya ingin sharing supaya kalian mungkin bisa menjadi masukan dan inspirasi kalian dalam mengembangkan sebuah bisnis ya. Saya saat ini mengembangkan ada 3 brand ya. Sampai tahun ini 3 brand, mungkin tahun depan ada persiapan juga peluncuran beberapa brand baru dan beberapa branch. Tapi 4 poin ini yang menjadi dasar utama dalam pengembangan bisnis saya gitu. Yang pertama adalah artisan ya. Jadi saya pengen semua turunan produk dari brand dan juga branding yang saya kembangkan dari unit bisnis yang saya siapkan ya adalah merupakan sebuah artwork, adalah sebuah karya seni gitu ya. Jadi di sini saya akan pikirkan dengan sangat detail bagaimana mengenai tekstur misalnya dari sebuah produk. Saya akan pikirkan bentuk visualnya, packagingnya, kemudian juga dari pengembangan logo, kemudian juga dari pengembangan rasa, ya. Karena hampir semua yang saya develop di sini rasa-rasanya rasa-rasa dari produk yang saya kembangkan ini memang dibuat secara spesifik, secara khusus yang unik dan tidak ada di pasar. Ya, Space Experience karena kebetulan 2 dari brand saya ini memiliki offline store ya. Saya memikirkan sekali bagaimana ambience dari setiap unit store yang saya kembangkan begitu. Ya. Nah, untuk menjalankan bisnisnya tentu saja saya harus didukung dengan tim yang kreatif dan passionate tentu saja, dan hal yang paling penting adalah entrepreneurial leadership. Nah, kenapa saya tekankan entrepreneurial leadership ini? Ya, karena semenarik apapun, sampai sekreatif apapun inovasi yang kita jalankan, ya, itu tidak akan bisa dikembangkan lebih lanjut dan memberikan value kepada perusahaan jika kita tidak didukung dengan tim yang memiliki entrepreneurial leadership. Ya, entrepreneurial leadership ini secara singkat, kalau saya, karena waktunya pendek sekali ini, kalau secara singkat saya bisa jelaskan bagaimana setiap tim, mulai dari frontliner sampai kitchen, ya, sampai staff operasional, mereka punya pemikiran kita harus bisa create value. Ya, create value untuk customer, create value untuk company. So it means apa sih value? Artinya untuk perusahaan berarti harus bisa create money. Bagaimana bisa create money? Karena ini bisnis. Bagaimana bisa create money? Kita harus bisa kasih value untuk customer. Artinya gimana kita bisa bikin produk yang konsisten, bikin kualitas produk yang cukup baik, sehingga customer happy, mereka betah, mereka mau repeat order, mereka mau sharing tentang perusahaan kita ke teman-temannya, gitu ya. Nah, itu adalah sebuah hal yang tidak mudah. Bagaimana kita menerapkan bahwa bisnis yang saya kembangkan ini bukan hanya saya sendiri yang menjalankan, tapi juga setiap tim adalah partner bisnis saya gitu. Sehingga mereka harus punya mindset dulu yang tepat, bukan hanya sekedar pegawai yang hanya menjalankan SOP. Yes, we have SOP, tapi mindset-nya untuk menjalankan SOP itu adalah untuk create value for customer and also for create value, ya, it means create cuan buat perusahaan gitu, ya. Nah, keempat poin ini yang menurut saya membuat perusahaan saya juga bisa bertahan di era pandemi kemarin, ya, dan juga ini yang membuat bagaimana tim saya cukup gesit untuk menangkap peluang pasar untuk mengembangkan 2 brand berikutnya gitu ya, hanya dalam waktu kurang lebih less than 1 year gitu. Oke. Nah, bagaimana sih kita menemukan sebuah core value gitu ya? Apa sih yang saya kembangkan untuk mengembangkan core value dari bisnis yang saya kembangkan? Pertama adalah Bodas Coffee and Dessert Bar ya. Saya di sini bukan hanya sekedar coffee shop, tapi saya mengembangkan sebuah dessert bar. Ya, ini sesuatu konsep yang sangat baru di Kota Bandung. Ya, saya mendevelop
serangkaian dessert. Saat ini mungkin hampir sekitar 20 dessert untuk yang Bodas Coffee gitu ya. Bukan dessert yang saya copy paste dari sebuah buku resep, tapi memang saya kembangkan sendiri bagaimana komposisi dari setiap layers-nya. Saya ingin membuat sebuah experience baru dalam mencicipi sebuah dessert gitu. Dan saya menggunakan French and Japanese teknik di sini sehingga bisa memberikan sebuah pengalaman baru dalam menikmati dessert ya. Dan ini satu dessert yang ringan, light, dan kayaknya bikin nagih gitu. Ya, beda sama dessert atau cakes yang kalau dimakan ini giung gitu ya, terlalu manis dan enak gitu. Ya, ini sampai kita banyak kirim juga sampai ke Jakarta gitu ya. Karena kita punya mesin khusus yang bisa kita deliver produk sampai ke luar kota. Dan itu memang saya udah pikirkan sejak awal. Dan ini yang membuat Bodas tetap bertahan sampai sekarang karena ada sesuatu yang dituju buat customer begitu, ya. Ada sesuatu yang membuat mereka kangen dan pengen ngopi lagi ke sana gitu, ya. Di sisi lain saya juga didukung dengan sebuah architectural experience gitu ya. Saya menggunakan bentuk-bentuk bangunan geometris, membuat sebuah hidden gem di mana rasanya seperti di Bali tapi di Bandung gitu ya, tapi nggak terlalu besar bentuknya gitu ya. Di banyak sekali pohon-pohon gitu ya, dan disertai dengan bangunan-bangunan bentuk-bentuk geometris yang nuansanya putih. Dan baru saja beberapa minggu lalu saya launching dessert coffee and dessert pairing omakase style. Omakase means surprise. Saya diajak kolaborasi dengan sebuah brand coffee roaster dari Bali. Di sini kita membuat sebuah experience baru dalam mencicipi dessert. Ya, di situ saya membuat sebuah event di mana racikan kopi dipadukan dengan dessert tertentu. Di situ kita benar-benar membuat coffee and dessert sebagai sebuah karya seni, gitu. Kita siapkan sebuah cerita yang menarik, kita siapkan sebuah buklet kurasi seninya, disajikan dengan musik yang sepadan gitu ya, dan tampilannya juga dipikirkan dengan lebih detail, sehingga ini benar-benar menggugah seluruh panca indera kita dalam mencicipi seruputan kopi, seduhan kopi yang rasanya bukan hanya kopi susu biasa gitu ya, tapi benar-benar sebuah racikan kopi yang nikmat dipadukan dengan dessert yang sepadan. Begitu kalian menikmati secara bersamaan, itu akan memberikan sebuah experience yang baru gitu. Ya, ini yang sedang cukup dicari oleh banyak orang. Kemarin kita baru undang kalangan terbatas dan banyak sekali peminatnya gitu ya. Nah, kita lihat di sini tidak hanya sekedar a cup of coffee. Kalau saya hanya fokus a cup of coffee dengan aneka makanan yang rata-rata ada di coffee shop pada umumnya, rasanya mungkin awalnya saya bisa aja rame orang tertarik dengan ambience cafe saya, tapi apakah bisa menghadapi pandemi dan bisa bertahan ke depannya, saya pikir ini juga hal yang berat buat saya gitu ya. Nah, dari sini ini menjadikan sebuah keunggulan bersaing bagi Bodas Coffee and Dessert Bar. Ya. Brand kedua yang saya kembangkan, ini saya kembangkan sebenarnya waktu pandemi kemarin ya. Karena banyak sekali permintaan untuk service makanan ke rumah-rumah gitu ya. Karena mereka takut keluar, akhirnya kita membuat nasi besek nih ya. Masakan khas Indonesia yang murah, tapi karena mereka pengen murah, tapi kayaknya saya mikir untuk jangka panjang gimana nih saya bisa kembangin. Akhirnya saya kemas dalam satu besek dan ternyata animonya cukup baik sekali gitu ya. Yang ini saya masih kembangkan secara online dalam bentuk cloud kitchen. Ini masih sifatnya open PO, dan ini kami juga memanfaatkan kitchen yang memang udah saya develop untuk operasional sehari-hari gitu ya. Jadi saya menggunakan equipment dan aset yang udah ada untuk mengembangkan satu rasa ini gitu ya. Di sini variannya aneka makanan Nusantara, ada Bali, ada Manado gitu ya, ada Sunda gitu ya. Kami raciknya di satu, dan ternyata dari sini juga muncul banyak permintaan untuk ya frozen food-nya gitu ya. Kami sempat kirim juga aneka frozen food dari satu rasa ini
seperti misalnya sate lilitnya gitu, ada ayam woku gitu ya, yang mereka tinggal panasin aja di microwave gitu. Ya, mereka bisa siapin nasi sendiri dan ternyata permintaannya juga cukup baik. Nah, saya mengembangkan juga saat ini adalah Soltang Korean Cafe and Space ya. Ini baru saja trial opening hari-hari ini, tapi sebelumnya saya sebenarnya develop untuk saya melihat satu peluang pasar tentang Korean decorative cake gitu ya. Biasanya kan yang lunchbox cake, tapi saya develop sesuatu yang baru adalah mini cake seperti yang gambarnya di tengah. Ini adalah seri Natal gitu ya. Ini udah jalan beberapa bulan ini gitu ya. Kayaknya sih mungkin sekitar pandemi yang agak parah kemarin terakhir itu ya, dalam kurun waktu yang sebentar saja ini saya kembangkan secara organik untuk digital marketingnya, dan sampai hari ini kayaknya followersnya banyak sekali nih, cukup viral gitu ya, udah hampir 6.000 lebih gitu kayaknya followersnya ya. Dan kita juga cukup kewalahan untuk handle order untuk Soltang ini. Soltang konsepnya adalah Korean mini cakes ya. Waktu itu dia sangat lembut. Saya melihat twistnya dari yang ada di pasar. Biasanya mereka pakai buttercream yang tanda petik cheap gitu ya, supaya mereka bisa dapat profit yang lebih. Dan technically untuk mereka bikin cakes-nya juga agak berat biasanya begitu ya. Nah, kalau saya develop di sini adalah satu cakes yang krimnya sangat lembut sekali dengan variasi rasa yang banyak sekali yang rasanya nggak bisa ditemuin di pasar ya. Saya bisa padukan dark chocolate dengan misalnya blueberry yang segar gitu ya. Ada misalnya cheese, di tengahnya ada ada tekstur dari orange peel gitu ya, dibalut dengan keju. Jadi bayangin ada keju yang gurih dipadukan dengan krim yang lembut, milky, dan ada tekstur jeruknya gitu, ya. Gitu. Nah, ini yang menjadi viral gitu. Nah, saya ngelihat karena Soltang ini banyak sekali peminatnya dalam waktu dekat, dalam waktu singkat aja followers yang udah sampai 6.000 lebih, akhirnya saya memutuskan untuk develop Korean Cafe and Space gitu ya. Di sini saya fokus untuk develop roti ya, roti-roti khas Korea. Roti ini kalian nggak pernah temuin di tempat lain karena ini adalah roti-roti Korea pertama di Bandung, saya pikir, I'm sure. Dan roti ini teksturnya bukan roti yang kalau murah kalau digigit gepeng gitu ya, tapi ini roti yang milky gitu ya, yang benar-benar rich banget, wangi susu. Dan saya kembangkan ada 30 varian kurang lebih, saya kembangkan dalam waktu around 1 month gitu ya untuk develop varian roti ini. Dan kita baru trial opening ya, kita baru undang beberapa relasi-relasi dan animonya cukup baik. Nah, kita bisa lihat dari sini bahwa begitu kita memiliki satu core value yang kuat ya, ini dengan mudah kita bisa sebarkan informasi ini baik melalui platform digital dengan media penjualan kita yang lain gitu ya. Dan ini direspon baik sama pasar kira-kira gitu. Dan kelihatannya ini bisa menjadi sebuah strategi kita untuk terus berinovasi, untuk terus bertumbuh dan membuat perusahaan kita lebih tangguh gitu ya. Dan yang menarik lagi, kemarin juga ada beberapa tamu undangan yang saya nggak kenal gitu ya, ada beberapa dari orang yang baru datang, mereka bahkan udah bertanya bagaimana nih untuk sistem franchising untuk Soltang ini gitu ya. Ada banyak customer tidak diundang gitu ya yang datang, mereka ingin mulai adaptasi konsep ini karena ini sangat unik sekali gitu ya. Bahkan ada beberapa minuman dalam kemasan, kita ada glitternya dan seterusnya gitu ya, sangat menarik gitu. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dalam waktu singkat, karena untuk mengembangkan sebuah bisnis yang bisa tangguh dan bertahan dalam periode yang berkelanjutan gitu ya, membutuhkan sebuah strategi yang harus unik gitu ya, mungkin membutuhkan sebuah strategi yang tangguh gitu ya, dan itu membutuhkan sebuah proses kreatif gitu, kreatif baik dari ownernya dan juga creative thinking
passion dari seluruh tim yang ada di dalam organisasi, yang ada di dalam perusahaan yang kita kembangkan, sehingga bisnis kita bisa bertahan, bisa bertumbuh, dan juga bisa tangguh dalam waktu yang cukup lama gitu. Ya, itu pemaparan dari saya untuk materi hari ini, dan saya juga mengundang buat teman-teman peserta webinar kali ini juga untuk datang ke soft opening Soltang Korean Cafe and Space di Jalan Ibu Inggit Garnasi nomor 98 gitu ya. Di sini ada e-voucher, kalian bisa capture, bisa foto, kalian bisa share, kalian bisa dapat buy one get one free product ya, dapat buy one get one bread gitu ya. Kalian bisa mampir sambil menikmati sajian roti-roti, mini cakes, dan juga minuman-minuman yang unik. Dan karena tadi Korean Cafe and Space di sana adalah tempat buat kalian kerja, buat kalian nugas, banyak sekali colokan di sana. Saya dedikasikan tempat itu juga untuk community ya, untuk community, untuk mereka bisa saling sharing berbagai macam ilmu dan kreativitas mereka. Oke, terima kasih. Saya serahkan lagi kepada panitia. Oke, baik, terima kasih Pak Roni sudah memberikan material presentation tadi, sangat insightful, dan tentu saja kita udah bisa melihat ya teman-teman dari ya bisnis itu sendiri. Jadi pertama ya dari bisnis itu sendiri kita bisa melihat pertama peluang yang ada di pasar, lalu kita meng-capture kebutuhan-kebutuhan mereka, lalu setelah kita melihat apa kebutuhan-kebutuhan dari mereka, kita kemudian mengembangkan core value yang ada di bisnis kita. Kayak tadi di bisnis Pak Roni sendiri itu ada beberapa ya core value-nya, bukan cuma dari segi produknya, tapi juga dari segi timnya juga itu harus dibentuk dengan kreatif. Jadi buat teman-teman nih, udah bisa melihat ya, semoga bisa mendapatkan banyak inspirasi, banyak insight untuk segera menjalankan bisnis teman-teman di sini. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai ke sesi yang tentu saja ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu sesi Q&A bersama dua narasumber kita pada hari ini. Jadi sesi Q&A sudah dibuka, jadi teman-teman dapat mengajukan pertanyaan teman-teman di kolom chat. Kemudian teman-teman akan diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk bisa on mic dan berinteraksi langsung dengan kedua narasumber kita di sini. Untuk format pemberian pertanyaannya, teman-teman harap memberikannya dengan format nama, strip narasumber yang teman-teman tuju, strip pertanyaan, contoh Michael, strip Roni, dan strip bagaimana cara membangun bisnis dari nol. Jadi teman-teman, pada teman-teman semuanya, karena sesi Q&A telah dibuka, langsung aja teman-teman segera mengajukan pertanyaan teman-teman, karena pastinya teman-teman dalam menjalankan bisnis tidak mau sesat di jalan ya teman-teman, karena kalau teman-teman malu juga bertanya, maka teman-teman sesat di jalan ya. Jadi tolong jangan malu-malu dalam bertanya, karena selagi kita di sini, kita bisa belajar banyak dari kedua narasumber yang sudah experience. Mungkin sambil kita menunggu ya pertanyaan dari teman-teman di sini, biar memacu juga ya teman-teman yang ada di sini buat bertanya, mungkin bisa dimulai dari saya terlebih dahulu nih. Mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Arfi. Jadi ya tadi Pak Arfi sudah memaparkan ya bagaimana digitalisasi bisa memberikan benefit, bisa memberikan banyak sekali manfaat bagi UMKM, dan sudah memaparkan juga beberapa tentang bagaimana cara kita memulai. Nah, tapi tantangannya ya dalam UMKM itu sendiri juga, ya mereka pastinya masih punya kebutuhan-kebutuhan lain gitu, masih punya cost-cost lain yang harus mereka buat. Sedangkan ketika mereka ingin masuk ke digital, itu pasti biasanya ada cost-cost juga yang bertambah. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Arfi sendiri, bagaimana buat teman-teman pelaku UMKM itu bisa tetap mengembangkan digitalisasi mereka, namun tetap bisa mengelola cost-cost mereka dengan seefisien dan efektif mungkin. Oke, thank you Rio pertanyaannya. Jadi digitalization can be expensive, digitalization can be very very cheap gitu. Itu balik lagi ke what sort of digitalization yang ada di kepala kita sih gitu. Jadi kalau ditanya apakah digitalisasi itu punya asosiasi yang konsisten dengan yang namanya cost, I completely disagree with that.
Karena sebenarnya digitalisasi itu nggak harus mulai dari sesuatu yang mahal kok, gitu. Kalau memang dari awal kita udah pengen, let's say misalnya kayak digital marketing ya, gitu. Kita pengen punya website, kita pengen app, pengen sana sini dan sebagainya, itu bakal mahal. Cuman sebenarnya kan kita nggak harus mulai dari sana gitu. Digitalisasi yang tepat itu adalah digitalisasi yang memang punya impact, justru mungkin bisa langsung mengurangi cost kita gitu. Saya ambil contoh misalnya balik lagi ke digital marketing, penggunaan misalnya kayak Canva dan sebagainya. Canva kan nggak harus pakai yang berbayar juga bisa tuh gitu. Tapi bayangkan biaya yang kira-kira dihemat gitu. Justru menurut saya kalau misalnya kita melakukan penyusunan perencanaan bisnis gitu, terus kita memasukkan beberapa komponen operasional yang memang 100% menggunakan digitalisasi berbasis software, rekrutmen berbasiskan digital dan sebagainya, biayanya itu bakal turun gitu sih. Tentu tentu kita akan tiba di titik di mana investasi apapun termasuk digitalisasi itu membutuhkan investasi biaya gitu. Cuman kan itu nanti itu bukan sesuatu yang harus kita pikirkan di titik kita memulai sebuah bisnis gitu sih. Kejawab nggak, Rio? Oke, baik Pak. Berarti kalau dari yang saya tangkap, kita bisa mulai dari hal-hal kecil dan ya kalau misalnya sudah mulai mapan bisnis kita bisa mulai stage up, bisa mulai lebih berinvestasi untuk digitalisasi itu sendiri. Dimana ya ketika kita sudah mulai berinvestasi, pastinya itu bisa mengurangi kos-kos kita juga di masa depan. Baik, kebetulan ini udah ada penanya dari Catherine, jadi dia message ke saya, jadi bertanya kepada Pak Arvinda. Mungkin buat Catherine bisa on mic terlebih dahulu untuk bisa langsung menanyakan pertanyaan. Dari teman-teman operator juga mungkin bisa bantu untuk dibantu untuk on mic. Selamat pagi Pak Arvinda. Oke. Nama saya Katrina Natalia. Saya ingin bertanya, bagaimana membujuk orang yang masih takut untuk terjun ke dunia digitalisasi, sedangkan sekarang kita sudah mulai masuk ke era metaverse. Jadi biasanya orang-orang itu paranoid dengan cybercrime yang telah terjadi gitu. Oke, udah ya itu aja, Catherine. Iya. Oke. Metaverse-nya saya simpan dulu ya. Kalau saya nanti komentar metaverse panjang, nanti ngobrolnya panjangan. Cuman setuju ya, itu salah satu komponen yang paling I would say challenging gitu di dalam digitalisasi dan sebagainya. Kalau buat saya pribadi ya gitu, a few years ago ketika saya baru ada di titik di mana tim saya dan saya lagi berusaha meyakinkan banyak orang bahwa digitalisasi itulah cara terbaik untuk pertumbuhan bisnis dan sebagainya. Saya ngerasa kayak emang tugas gue tuh kayak mengedukasi banyak sekali orang dan sebagainya gitu. Cuman kalau sekarang saya pribadi ngerasa meyakinkan orang untuk digitalisasi itu tuh kayak meyakinkan orang untuk misalnya mulai olahraga, kasarnya kayak gitu. Kalau dasarnya udah nggak mau, nggak akan bisa gitu. Mau pakai analisis apapun gitu dan sebagainya, jungkir balik nggak akan bisa gitu. Jadi kalau saya sih ini mungkin banyak yang nggak setuju ya dengan cara pandang saya gitu. Cuman dasarnya kalau memang ada katakanlah perusahaan gitu yang memang tidak tertarik digitalisasi ya sudah gitu, mungkin memang arahnya itu bukan ke sana gitu. Cuman kalaupun kita mau meyakinkan, menurut saya yang paling bagus, cara yang paling efektif untuk meyakinkan seseorang soal digitalisasi itu masuk akal atau enggak adalah dengan analisis yang sederhana cost and benefit gitu. Cost yang dikeluarin apa, benefit yang dikeluarin apa. Dan ini balik lagi bukan cuma melulu soal sales gitu. Yang namanya efficiency itu bisa diukur kok gitu. Berapa waktu yang dihemat, berapa biaya sumber daya manusia yang dihemat dan sebagainya. Saya cukup sering membantu organisasi yang datang ke tim kami dengan tujuan bukan meningkatkan misalnya jumlah penjualan, tapi mengurangi biayanya pemasaran tadi gitu. Bisa nggak sih gitu biaya kita berkurang 50% gitu, tapi hasilnya masih sama gitu. Dan itu ada satu strategi khusus gitu yang berorientasi pada efisiensi operasional yang memang bisa diterapkan gitu. Cost and benefit itu selalu membantu. Gitu sih kurang lebih, Catherine. Mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Tadi berarti kita udah bisa melihat ya bagaimana dari pertanyaan Catherine sendiri. Dan buat teman-teman yang lain, ayo teman-teman bisa langsung mengajukan pertanyaan teman-temannya lewat kolom chat, karena ini kebetulan baru Catherine yang bertanya, belum ada lagi yang bertanya. Jadi untuk pertanyaan teman-teman bisa langsung dikirim di kolom chat.
dengan format nama, strip narasumber yang dituju, lalu strip pertanyaan. Mungkin sambil menunggu juga ya teman-teman yang buat bertanya, tadi udah beberapa ya kita bahas tentang poin-poin tentang digitalisasi dengan Pak Arfi. Nah, mungkin digitalisasi ya kayak disebutin tadi, digitalisasi itu sebenarnya merupakan senjata ya yang buat kita pakai. Tapi jantungnya itu ada di bisnis kita sendiri, ada di produk kita sendiri, ada di manajemen kita sendiri. Nah, terus dengan itu saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Roni dulu. Jadi pastinya dalam kita meresearch, dalam kita menganalisa peluang-peluang yang ada di pasar, tentu saja pengalaman itu udah ya kalau misalnya kita udah berpengalaman pasti kita udah bisa melihat itu secara intuitif. Nah, kebetulan buat teman-teman para pejuang UMKM di sini mungkin beberapa dari mereka masih ya lumayan buta gitu, masih lumayan kurang bisa melihat apa aja kebutuhan-kebutuhan di pasar. Nah, kira-kira buat teman-teman pejuang UMKM di sini, apa tips and trick yang bisa Bapak berikan untuk bisa melihat peluang pasar yang ada? Oke, terima kasih buat pertanyaannya ya. Jawabannya simple, menurut saya kita harus lebih banyak jalan-jalan. Ya, dengan jalan-jalan maksudnya kita harus lihat ya dari bisnis yang akan kita kembangkan, siapa kompetitornya atau mungkin bisnis apa yang lagi tren, yang lagi rame gitu ya. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu tentang kebutuhan dari pasar gitu ya, kita harus tahu pasarnya siapa, karena pasar itu aneka ragam, dari mahasiswa, dari ibu-ibu gitu ya, dari misalnya orang yang kerja gitu ya. Mahasiswa juga macam-macam ya, ada mahasiswa yang seringnya mager autis gitu ya, ada juga mahasiswa yang memang lebih suka hangout gitu ya. Kita harus tahu target market kita siapa, kita terjun ke pasar, kita lihat gitu ya, mereka ngapain aja, mereka kemana saja ya, pola konsumsi mereka seperti apa. Kita bisa mulai hal-hal yang sederhana yang kita kumpulkan, kita rangkum ya. Nah, kemudian kita bisa membuat keputusan dari situ ya. Dan ini bukan proses sekali jadi, tapi memang kita harus jeli dan melihat itu setiap saat kira-kira gitu. Ya, apalagi tadi saya udah jelaskan bahwa bisnis saat ini itu berubahnya sangat cepat begitu. Ya, jadi kita harus mulai untuk lihat, bukan hanya bisa bikin produk yang enak, tidak hanya bikin produk yang bagus, tapi kita harus terjun ke pasar, lihat di situ. Ya, bagaimana pergerakan dari kompetitor, bagaimana kita bisa lihat pola konsumsi dari target market kita. Kita bisa lihat dari tren, dari lifestyle yang sekarang lagi mereka hadapi. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Oke, baik. Jadi intinya ya kayak kata Bapak tadi ya, bisa ya lebih banyak jalan-jalan, lebih banyak memahami, lebih banyak berinteraksi lah dengan pasar yang ingin kita tuju. Nah, kebetulan di sini Pak udah ada satu penanya lagi nih. Ini ada dari Unpar Fatur. Boleh Fatur mungkin bisa langsung segera unmute. Mungkin bisa dibantu juga dari pihak panitia. Ya, halo, sudah masuk. Oke, sudah masuk, Tur. Silakan, Fatur, untuk bertanya. Saya mau bertanya untuk Bapak Roni, bagaimana cara untuk membuat bisnis kita itu bisa jadi lebih sustain gitu, lebih dari 1 tahun, karena pada umumnya bisnis seperti F&B itu hanya hype di awal-awal saja, tapi terus yang saya tanya, step apa, langkah apa yang bisa kita lakukan agar produk yang kita lakukan itu bisa terus jalan gitu dan bisa menjadi top of mind bagi setiap konsumen. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Gimana supaya bisnis cuma nggak anget-anget di depan ya, kira-kira gitu ya tadi Fatur ya, supaya produknya juga bisa jadi top of mind gitu. Nah, balik lagi tadi, kalau pengalaman saya nih, ya saya nggak cerita teori, pengalaman saya, gimana sih supaya bisa bertahan, ya? Artinya di sini, kalau saya
gitu ya. Saya sama tim terus berinovasi gitu ya. Dari produk waktu awal saya buka sampai sekarang banyak sekali inovasi-inovasi yang saya kembangkan. Nah, masalahnya inovasi-inovasi yang kreatif gitu ya, itu nggak akan jadi apa-apa kalau kita nggak pandai ngejualinnya gitu. Ya, that's why tim saya didik sedemikian rupa supaya dengan inovasi-inovasi yang terus berkesinambungan juga harus diimbangi dengan proses kreatif untuk pemasarannya gitu. Ya, kalau dua ini nggak bisa saling mengimbangi gitu, ya seringkali kita ngulik-ngulik produk tapi ngejualinnya nggak bisa gitu. Ya, tapi seringkali di sisi lain kita bisa lihat fenomena yang produknya biasa aja tapi ngejualinnya kenceng. Nah, ini harus seimbang, kira-kira begitu. Dan kita harus bisa tahu persis selera dari pasar, kira-kira kemana gitu. Nah, seringkali kita pengen bikin produk yang murah, ya. Seringkali kita pengen bikin produk yang kelihatannya keren gitu, ya, karena ngejar harga dan seterusnya gitu, ya. Tapi rasanya lidah tuh nggak bisa bohong gitu. Oke lah murah, ya. Oke, gue akan beli sekarang. Tapi apakah dia akan terus-terusan beli gitu? Ya akan nagih nggak gitu untuk beli produk itu? Ya. Nah, jadi kita dalam proses berinovasi pun karena konsumen tadi saya pikirkan, saya juga sampaikan tadi kan konsumen makin kompleks, konsumen juga terus berkembang gitu. Mereka banyak sekali pilihan gitu, ya. Jadi kalau pengalaman saya sih kualitas dan rasa pasti nggak akan bisa bohongin gitu. Ya itu yang membuat menurut saya bisnis saya bisa terus bertahan. Saya fokus dari konsistensi terhadap kualitas gitu ya. Inovasi jalan terus, di sisi lain juga harus diimbangi dengan proses kreatif untuk bisa memasarkannya gitu. Oke, baik. Bagaimana dari Fatur? Apakah sudah menjawab pertanyaan kamu tadi? Sangat menjawab, Pak. Baik, terima kasih. Oke, baik. Kita lanjutkannya untuk sesi Q&A-nya. Ini udah ada pertanyaan juga dari Claudia, ingin bertanya kepada Pak Hinda. Mungkin dari apa ini bisa membantu Claudia untuk unmute terlebih dahulu. Iya, Claudia. Oke, sepertinya Claudia lagi bermasalah, jadi saya bacakan aja ya pertanyaan kepada Pak Arvinda. Bagaimana cara kita mengetahui digitalisasi yang kita lakukan untuk perusahaan itu sudah benar atau belum? Bagaimana kira-kira dari Pak Arvinda? Oke, gimana caranya kita mengetahui digitalisasi udah benar atau enggak ya? Susah-susah gampang. Kadang-kadang kita tahu bahwa nggak berjalan, digitalisasi nggak berjalan itu setelah kita implementasikan sesuatu ataukah bahkan setelah kita mengeluarkan investment dan sebagainya gitu. Cuman kalau jawaban secara konseptualnya itu ya gitu, jangan pernah kita jalanin sebuah strategi yang nggak bisa kita ukur gitu. Artinya ini juga berlaku buat digitalisasi, sama dengan strategi pasar dan sebagainya. Kalau kita nggak tahu caranya ngukur strategi tersebut, efektivitas dari strategi tersebut, jangan pernah berani ngeluarin duit investment buat pendekatan tersebut. Tapi itu kan susah ya gitu, nggak akan semua pelaku UMKM bisa memahami hal tersebut gitu. Kalau menurut saya sih gitu, yang paling sederhana adalah kita untuk semua digitalisasi gitu ya, untuk semua aspek digitalisasi, kita sebenarnya bisa melakukan benchmark gitu. Artinya kalau misalnya orang melakukan X gitu, biasanya efeknya kemana sih dan sebagainya. Dan kita juga menggunakan benchmark tersebut untuk mengukur efek digitalisasi tersebut ke perusahaan kita gitu. Yang namanya digitalisasi itu sama dengan kayak strategi marketing, strategi operasional dan sebagainya. Bakal butuh trial and error luar biasa banyak gitu. Nggak akan langsung kita jalanin strategi digitalisasi berhasil kok, sama sekali nggak gitu sih. Tapi yang paling penting adalah digitalisasi itu harus dianggap sebagai sebuah tool gitu. Kalau kita nggak punya strategi yang tepat, strategi bisnis yang tepat, digitalisasi itu idealnya tuh nempel gitu. Bisa dengan misalnya kayak tadi Pak Roni sempat mention inovasi produk, bisa berhubungan dengan inovasi SDM gitu, bisa berhubungan dengan inovasi proses yang mungkin agak rigid kayak keuangan dan sebagainya. Itu bisa semuanya itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita udah punya strategi yang sangat clear, strategi bisnis yang sangat clear, barulah sebenarnya kita bisa masukin si elemen digitalisasi tersebut gitu. Dan itu berlaku buat UMKM skala apapun. Gitu sih kurang lebih, Rio.
Baik. Kalau saya mau Berarti- nambahin ya tadi, kalau saya mau nambahin gimana digitalisasi yang berhasil ya, yang bisa menghasilkan cuan kalau buat pebisnis. Ya, betul sekali. Ya, jadi ya intinya kalau dalam digitalisasi pasti dalam semua program, dalam semua sistem yang udah kita rancang, belum tentu 100% berhasil ya, Pak. Jadi tetap harus ada trial and error-nya. Ya, that's why dalam manajemen itu ada namanya juga controlling gitu yang harus kita lakukan gitu sebagai manajer untuk evaluasi bagaimana dari digitalisasi yang kita terapkan, bagaimana dari program-program yang telah kita terapkan itu bisa memberikan benefit atau bisa memberikan banyak penurunan cost atau peningkatan efektivitas, efisiensi, dan lain-lain sebagainya. Oke, baik teman-teman, untuk sesi Q&A ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu yang kita miliki di webinar hari ini, mohon maaf untuk pertanyaan teman-teman yang tersisa ini tidak bisa untuk dibacakan semuanya karena kita harus berlanjut ke sesi yang selanjutnya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang tadi sudah banyak bertanya, udah meramaikan sesi Q&A pada hari ini sehingga perbincangan kita, hasil diskusi kita bisa sangat bermanfaat ya bagi kita semua yang ada di sini. Semoga dari pemaparan materi yang tadi sudah disampaikan dari Pak Arfi maupun Pak Roni atau dari jawaban-jawaban yang diberikan kepada teman-teman semua bisa memberikan insight, bisa memberikan panduan, bisa memberikan inspirasi buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang ingin membangun UMKM. Oke, kita akan lanjut ke sesi yang selanjutnya. Jadi dari kami pihak panitia Manifesto 2021 Agents of 2030 hari ke-7 ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita yang sudah memberikan pemaparan materi, sudah memberikan sharing yang sangat insightful bagi kita semua. Jadi kami dari pihak panitia ingin memberikan apresiasi dalam bentuk e-sertifikat. Lalu untuk e-sertifikat sendiri akan didokumentasikan oleh saya, mungkin bisa dibantu dari operator untuk men-share screen. Oke, baik. Oke. Pertama dari Pak Arfi terlebih dahulu. Jadi kembali lagi kami berterima kasih kepada Pak Arfi sudah memberikan sesi pemaparan materi, sudah memberikan sharing juga kepada teman-teman yang di sini, para pejuang UMKM, pejuang cuan ya. Jadi semoga Pak Arfi bisa sukses selalu dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dan juga selalu dimudahkan dalam segala usaha yang Bapak lakukan. Jadi untuk ini mungkin kita bisa foto-foto dulu ya Pak, jadi bisa pose dulu. Jadi oke. Bisa dimulai dari satu. Oke, bisa dimulai dari hitungan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya buat Pak Roni, mungkin bisa dibantu lagi untuk di share screen dan spotlight juga dari panitia. Oke, baik. Terima kasih juga Pak Roni udah memberikan banyak sekali manfaat, banyak sekali insight buat kita semua di sini. Kita udah juga bisa belajar tentang ya core dari bisnis itu sendiri, jantung dari bisnis itu sendiri. Jadi semoga teman-teman ya pejuang cuan yang ada di sini bisa semakin terbantu ya. Dan kepada Pak Roni juga, semoga Pak Roni bisa selalu dimudahkan, bisa selalu disukseskan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Jadi ini kita foto-foto dulu ya Pak, mungkin bisa disiapkan posenya. Oke. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kami dari pihak Panitia Manifesto ingin mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pak Roni dan juga Pak Arfi yang tadi sudah memberikan pemaparan materi dan sudah memberikan banyak sekali sharing kepada teman-teman yang ada di sini. Semoga teman-teman yang di sini juga yang sudah memberikan pertanyaan ataupun yang menyimak melalui Zoom hari ini bisa mendapatkan insight, bisa mendapatkan inspirasi bagi teman-teman dalam menjalankan bisnis. Sebagai konklusi, saya ingin menyampaikan bahwa UMKM ini sendiri memang merupakan salah satu sektor yang paling krusial, terutama dalam pemenuhan SDG, Decent Work and Economic Growth. Di sisi lain, UMKM ini sendiri juga ya dia bisa memiliki banyak sekali opportunity untuk berkembang, tapi opportunity untuk gagalnya juga banyak, sehingga kita harus memanfaatkan tools yang ada di sekitar kita. Kalau kayak tadi dari pemaparan Pak
Roni itu udah menyampaikan juga gitu kalau misalnya jantung dari bisnis itu sendiri adalah core value. Jadi kita mencari terlebih dahulu peluang-peluang yang ada di pasar, kita meriset pasar, kita berinteraksi dengan pasar kita, kemudian kita menemukan kebutuhan-kebutuhan mereka, lalu kita bisa mengembangkan core value kita berdasarkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Kemudian seiring perkembangannya zaman, adanya juga aspek yang hadir yaitu digitalisasi. Kita tidak bisa menghindari itu, mau tidak mau kita harus menghadapi itu semua. Tapi kita nggak perlu takut teman-teman, karena digitalisasi itu menjadi senjata kita untuk mengkomunikasikan core value kita, untuk menjalankan operation kita, menjalankan fungsi marketing, finance, dan juga HR. Jadi kita nggak perlu takut teman-teman, buat sobat-sobat UMKM, buat para pejuang-pejuang cuannya yang hadir di sini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari webinar di hari ini, bisa langsung mempraktekkan juga, bisa udah mempelajari teori-teorinya juga, bisa mengeksplor lebih dalam lagi. Oke teman-teman, dengan demikian untuk sesi webinar pada hari ini di UMKM Hacks 101 Survive and Expand Throughout the Uncertain Situation sudah selesai bersama kedua narasumber kita, yaitu ada Pak Roni Gunawan dan Pak Arvinda Tripradopo. Terima kasih sekali lagi buat kedua narasumber kita dan juga buat teman-teman yang sudah menghadiri sesi webinar pada hari ini. Untuk sesi yang selanjutnya saya balikan kembali kepada dua MC kita yang paling top, ada Najla dan Prema. Silakan Najla dan Prema. Baik, terima kasih banyak Rio dan terima kasih banyak kepada Pak Arfi dan Pak Roni atas sesi webinar yang sangat menarik dan juga informatif. Sebelumnya, perkenalkan ini partner saya sebagai MC. Halo semuanya, selamat siang. Saya Prema Parameswara. Iya, webinar tadi kan kita membahas tentang digitalisasi ya. Jadi ternyata untuk digitalisasi itu kita harus mengerti definisi paham digitalisasi itu seperti apa bagi kita. Karena mungkin setiap orang, setiap usaha itu memiliki makna digitalisasi yang berbeda. Dan mudahnya itu kita bisa mulai dengan seperti penggunaan WhatsApp, penggunaan Canva yang tidak berbayar. Tentunya juga kita harus didukung dengan intuisi dan data sehingga kita bisa menghasilkan keputusan yang lebih baik lagi. Gimana nih, Prem? Menurut kamu webinar yang tadi, keren banget nggak? Ya, keluang Nesa. Selebihnya juga harus punya cara untuk mengembangkan dan mempertahankan UMKM seperti beliau bilang tadi. Salah satunya di mana kreativitas kita harus dipakai. Iya, tentunya juga dalam digitalisasi ini, ya teman-teman kita semua sebagai pejuang cuan bisnis nih, banyak tantangan seperti yang tadi, perilaku konsumen sangat dinamis, mudah berubah, tapi justru di situ kita bisa temukan peluang kita dalam berbisnis. Seperti tadi, usaha yang dijalankan oleh Pak Roni cukup banyak ya, dan sangat inovatif, kalau menurut aku keren banget. Iya, benar banget. Ini kita mau lanjut ngobrol lagi tentang materi yang tadi yang disampaikan. Cuman udah tidak terasa nih. Kita udah ada di penghujung acara. Untuk itu, kita perlu mengakhiri webinar yang pertama ini. Tapi akan menjadi kurang asik nih kalau kita nggak foto-foto bersama. Jadi teman-teman semua, boleh ya yang belum open cam, ayo semua open kamera dan berikan foto yang paling keren dari kalian. Kami tunggu 10 detik ya, teman-teman. Ayo teman-teman, kita on cam dulu sebentar, kita tunjukkan wajah-wajah yang cantik dan gantengnya sebentar. Oke, kalau begitu dari divisi dokumentasi dipersilakan untuk memimpin sesi foto bersama ini. Oke, buat slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga,
1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Sekian sesi dari dokumentasi. Terima kasih. Baik, sesi dokumentasi telah berakhir. Keren banget ya teman-teman, kita sampai 9 slide. Wah, partisipasi kalian keren banget. Sebelum sesi dokumentasi, sebelum kita akhiri webinar ini, teman-teman silakan isi evaluation form dahulu ya, yang akan dikirim oleh, nah ini sudah ada di chat. Jadi teman-teman silakan isi evaluation form karena merupakan absensi untuk webinar ini dan juga bagi teman-teman untuk mendapatkan e-certificate. Dan itu teman-teman jangan lupa juga ya untuk cek website kita untuk menyaksikan performance dan video campaign tentang siklus kehidupan masyarakat dan ekonomi pada saat pandemi ini. Yang pastinya nggak kalah keren deh sama performance yang dua di awal. Tapi teman-teman boleh stay dulu di Zoom ini atau boleh out dulu, tapi kita pindah ke website dulu yuk teman-teman. Selamat menyaksikan teman-teman, dan jangan lupa kita mesti memiliki puncak acara.